Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Kebun Remah Nusantara. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, diberikan rezeki yang melimpah, hidup yang barokah, selalu bisa beribadah. Amin. Sedulur-sedulur semuanya, pagi ini saya lagi jemur-jemur kopi. Ini yang sudah 2 hari dijemur. 3 hari ini sudah 3 hari dijemur, sudah mulai menghitam. Sudah mulai menghitam. Ini metik tadi nih, baru metik tadi, gasik menghilangkan hawa dingin, jadi lumayan dapat segini. Nanti mau dilanjut lagi karena memang kami petiknya khusus yang merah-merah. Nah, kalau yang ini sudah 4 hari ini, sudah mulai kering, bunyinya sudah kemrisik ini, sudah mulai kering. Mungkin nanti sore sudah kering. Sore nanti insya Allah sudah kering. Saya jemur tipis-tipis sehingga saya tinggal aktivitas yang lain. Di sini jemurannya sudah siap, jadi tidak ada waktu yang mubazir. Sambil jemur, sambil bekerja, semuanya dapat. Untuk menghasilkan kopi yang berkualitas, ini salah satunya saya jemur sampai betul-betul kering. Berhubung situ tempatnya nggak muat, saya jemur di sini. Biar lekas kering. Ini kalau yang sudah agak kering ya bunyinya kemericik, dan kalau dikocok begini bunyi. Kalau yang sudah kering sama seperti pala lah. Pala kalau masih basah ya budek, tapi kalau udah kering ya kemericik lagi. Kemudian di sebelah sana nanti ada kopi-kopi yang sudah lumayan kering, nanti mau saya seleksi yang kedua. Artinya untuk menghasilkan kopi yang betul-betul super kan butuh tahapan-tahapan. Salah satunya penyemuran, kemudian pada waktu pemetikan yang harus merah, dan nanti tinggal tahapan berikutnya yaitu akan saya bahasa Banyumasnya diayak atau dipisah antara yang besar dengan yang kecil. Kalau tidak nanti ya mungkin besok bisa diayak, menunggu kopinya itu kering sehingga kopi yang kecil itu sudah betul-betul full mengecilnya, yang besar juga seperti itu. Artinya daya susutnya sudah berhenti sehingga ketika diayak sudah final. Nah, setelah itu nanti sudah betul-betul terpisah antara yang besar dan yang kecil. Tujuannya satu, kualitas, membedakan. Yang kedua, tidak rusak. Kalau dicampur nanti kopi yang besar dan yang kecil ketika digiling pakai mesin akan terjadi kerusakan. Ini hasil pepaya sana yang ya sebetulnya sih hanya tanaman selingan saja, tapi lumayan ini pepayanya sudah banyak yang bisa siap jual, lumayan. Ini Pak Jondal yang ngurusin. Masih layak konsumsi dan barangnya juga jamin bagus. Organik lagi. Organik, pakainya tidak memalukan. Kalau yang jenis-jenis kayak gini udah dijamin merah merona. Ini dijamin merah merona, tidak mungkin mengecewakan. Rasa dan warna ini
sesuai. Jadi tidak ada istilahnya dikarbit di apa, ini langsung petik pohon. Dan sekarang juga masih banyak yang belum dibawa, yang sudah matang-matang di pohon, bisa siap dikonsumsi hari ini. Oke, terima kasih saudara. Pak Jendal, Rahayu Pak Jendal. Dulur, dilanjut tentang perkopian. Siapa tahu apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk Anda. Ayo ikuti saya. Ini kopi-kopi yang sudah kering. Ini akan kami ayak, kalau bahasa Banyumasnya itu diayak atau dipisah antara yang kecil dengan yang besar. Ini mau saya ayak, tapi sebelumnya mohon izin, saya menggunakan irik. Ini bahasa sini ini irik, buatan orang tua kita zaman dulu, perlu kita lestarikan. Jangan semuanya pakai yang serba pabrikan, kasihan orang-orang kita yang pengrajin bambu kan perlu hidup, mereka perlu kita angkat. Makanya saya pakai irik tradisional. Dan juga ini rinjing kecil. Ini kalau besar kan rinjing, karena ini kecil ya rincing, begitulah. Ini juga buatan para sesepuh kita. Kalau semua pakainya yang pabrikan, dah orang-orang kita kasihan. Ayo kita gali lagi, kita lestarikan lagi karya-karya mereka. Siapa tahu bisa mendunia kerajinan-kerajinan seperti ini. Satu, yang kedua, jelas ramah lingkungan. Ini kan kalau sudah tidak dipakai atau sudah rusak, dibakar aman atau membusuknya aman. Beda dengan alat-alat yang terbuat dari plastik dan lain-lain, itu kan tidak ramah lingkungan. Ini jelas ramah lingkungan. Oke lur, ini kopi yang sudah kering. Ini masih campur antara kopi yang besar dengan yang kecil-kecil. Nih, contohnya ini. Ini besar, ini kecil. Ini kopi yang besar kecil menjadi satu. Ketika dikuliti, diselip, nanti kopi yang besar ini menjadi rusak. Sebab ketika diselip, pisau helernya supaya yang kecil ini bisa terkupas kan harus jaraknya didekatkan. Nah, sementara yang besar karena posisi pisaunya mepet, maka ini ketika diselip menjadi rusak, pecah, patah dan lain-lain, sehingga kualitasnya menjadi kurang bagus. Nah, maka harus dipisah antara yang besar yang kecil, sehingga nanti pengolahannya pun dipisah juga. Ketika mengupas yang kecil sendiri, yang besar sendiri, sehingga nanti kopinya tetap biji utuh, tidak pecah-pecah, tidak patah, sehingga penampilannya pun lebih menarik. Oke, saya contohkan tadi pakai alat tradisional. Benar. Bisa disaksikan kopi-kopi yang kecil berjatuhan. Yang tidak jatuh berarti kopi-kopi yang betul-betul ukurannya bagus, besar-besar ini. Nih, udah gede-gede semua.
ini masuk ke rinjing kecil. Kalau rinjing besar, rinjing itu rincing lah ya, bisa dibilang rincing gitu. Orang-orang tua ketika melihat seperti ini ingat masa lalu ketika masih numbuk padi, nampi dan lain sebagainya, pasti ingat. Sampai kadang-kadang anak-anak kecil mentertawakan karena badannya harus bergoyang. Nah, dulu itu seperti itu. Dan barangkali Anda punya teori sendiri untuk memisahkan, boleh-boleh saja, atau kalau mau kirim-kirim info, kami sangat berterima kasih dari pengalaman Anda, sehingga nanti apa yang Anda lakukan yang kira-kira bermanfaat itu bisa ditiru oleh petani-petani kopi yang lain. Kan jadi ada nilai ibadahnya, ada nilai sosialnya. Pekerjaan mudah, ini kan pekerjaan mudah sekali, tapi kalau ditinggal efeknya fatal ya. Karena itu kopi besar kopi kecil campur, ketika diselip, digiling untuk dibuang kulitnya, kopi yang besar menjadi pecah-pecah bahkan patah, jadi kurang bagus. Nanti Anda bisa membedakan antara kopi yang besar dan yang kecil secara lebih jelas. Ini ya lor, saya jamin ketika nanti sudah menjadi biji akan sangat menarik. Satu, dasarnya kopi petiknya merah. Yang kedua, jemurannya kering. Yang ketiga, bijinya besar-besar. Lalu mungkin ada yang bertanya, lah kopi yang ukurannya kecil bagaimana? Nah, kopi yang kecil itu bukan berarti kualitasnya jelek, bukan begitu. Maksud pengayakan di sini untuk menjaga supaya kopi yang besar tidak rusak ketika diselip. Yang kedua, kopi yang kecil-kecil ini kualitasnya sama karena sama-sama dipetik merah, sama saja. Hanya dipisahkan antara yang besar dan yang kecil supaya nanti pengolahannya untuk mempermudah pengolahan. Kalau yang besar-besar seperti ini nanti setelah menjadi biji bersih, kemudian di roasting, sudah nampak sekali
bedanya dengan yang kecil. Nah, yang kecil ini nanti bisa dibuat kopi glendeng, kopi utuh bisa, atau dibuat kopi bubuk juga tidak masalah, karena sama-sama kopi petik merah. Ini yang kecil-kecil di bawah. Dulur, ini bisa dilihat, ini bahan kopi kualitas Wahid number one. Ini jelas nanti jadinya kopi yang sangat bagus. Dari bahannya ini sudah bagus sekali. Apalagi nanti kalau sudah di roasting. Nah, kemudian ini kopi-kopi yang ukurannya lebih kecil, nanti panjenengan bisa membandingkan ya, membandingkan kopi. Nah, ini dari ukuran barangkali bisa dibedakan ya, yang sebelah ini yang kecil-kecil, yang sebelah ini yang besar-besar. Ini jelas nampak beda. Ini Lur, kopi-kopi yang kecil ini perbandingannya setelah diayak ternyata tidak banyak sekali yang kecil, hanya beberapa persen saja kan. Ini yang besar, ini yang kecil hanya segini, sehingga Anda tidak perlu khawatir, nanti kalau diayak jadi apa, diayak jadi sedikit. Enggak usah khawatir. Kalau memang ingin menghendaki punya kopi yang super, ya apa yang saya lakukan ini, ayo biar petani kopi kita punya kopi yang berkualitas, tidak kalah saing dengan kopi-kopi dari negara-negara lain, mulai awal sudah selektif sampai dengan pengolahan dan lain-lain. Oke, sementara itu yang dapat saya infokan untuk Anda semua, mudah-mudahan berguna. Apabila memang ini bermanfaat untuk Anda, silahkan ikuti apa teori yang saya lakukan. Kalau Anda punya teknik yang lebih jitu, ayo kita berbagi ilmu untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komennya, like, subscribe, share ke teman, saudara, Anda dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Rempah Nusantara, Indonesiaku, surgaku.